Nah, ini menarik ya. Tiba-tiba semangat ya. Bagaimana mengatur keuangan bagi kita yang ternyata sandwich generation. Sandwich generation adalah kondisi yang sulit ya. Kalau belum tahu sandwich, kenapa disebut sandwich? Karena seperti orang makan dan ditekan. Yang di tengah ini akhirnya ya tertekan bagian atas dan bawah gitu ya. Kita menjadi seorang yang mungkin masuk ke dalam dunia usia produktif, sudah mulai bekerja, di mana orang tua kita mulai tidak bisa kerja lagi. Dan ketika kita sudah mulai bekerja, kita juga mungkin sudah berpasangan, kita akhirnya menikah, lalu kita punya anak. Nah, di sini terjadi adalah anak tentu tidak bisa cari uang sendiri. Orang tua kita tiba-tiba dari punya uang, tidak bekerja lagi, tiba-tiba tidak punya uang, dia mulai meminta kepada anaknya. Di mana di sini terjadi yang namanya budaya ataupun di sini terjadi namanya etika bahwa menginginkan bahwa kalau orang tua sudah tidak mulai bekerja, tanda bakti anak kepada orang tua adalah dengan cara memberikannya penghidupan, dengan caranya memberikan uang. Tapi di satu sisi dia juga butuh uang, di satu sisi dia juga baru memiliki anak, sehingga yang keluar uang, yang sumber uang satu keluar uang untuk 3 sumber. Belum lagi terhadap adiknya, belum lagi terhadap saudaranya, belum lagi terhadap saudara orang tuanya. Ini mereka bukan sandwich generation, ini namanya digencat sana sini. Betul? Nah, ini masalah sebenarnya. Ini masalah apa? Pertama ya, mohon maaf sekali lagi, ini adalah kesalahan orang tua. Kok bisa dibilang kesalahan orang tua? Kita sebagai orang yang masih muda dan bekerja, berarti harusnya kita harus bisa mempersiapkan lumbung untuk diri kita nanti ketika masa panceklik terjadi. Tapi ternyata isi orang tua ini juga dihadapi masalah yang sama ketika di generasi dia. Betul nggak? Dia kan akan berlanjut ya. Sandwich generation menjadi tua, yang tua akan mensandwich yang lain. Ya, orang tua kita juga dalam posisi yang sama ketika kita masih jadi anak-anaknya. Nah, kejadian seperti ini harus diputus talinya. Sebenarnya menurut saya harus berani saklek diputus talinya. Tapi ini akan mendobrak banyak etika. Contoh. Kalau saya sebagai orang tua, dan ternyata saya gagal untuk ngurus diri saya sendiri, sehingga saya harus nyusahin anak saya. Kalau berani dan kalau gentle, pergilah ke panti jompo. Kalau berani dan gentle, ya. Atau bagaimana caranya yang bisa disebut layak? Karena ya hal seperti ini harusnya datang kesadarannya bukan dari anaknya. Kenapa? Karena dari anaknya juga satu, apakah tega, itu urusan nomor 2. Tapi kalau kita gagal dalam mengurus diri kita sendiri, sebenarnya kegagalannya adalah kesalahan kita. Kenapa kita harus membuat orang lain bertanggung jawab? Betul nggak? Kurang gentle toh? Oke. Nah sekarang, bagaimana kalau kita sebagai seorang anak? Nggak mungkin juga mengirim orang tua kita ke panti jompo. Bukan cara yang benar. Betul nggak? Dibutuhkan komunikasi antar saudara. Jadi kan kita mungkin kalau repot anaknya sendiri itu menjadi tantangan terbesar. Tapi kalau dia saudara adalah bagaimana tanggung renteng. Kalau tanggung renteng ya berarti lumayan ya. Artinya orang tuanya ditanggung mungkin oleh 3 saudara atau 2 bersaudara. Dan dimana pasti ada yang lebih mampu dengan yang lebih tidak mampu. Di antara 3 ada yang punya uang lebih, ada yang punya tenaga lebih dan punya waktu lebih. Berarti mari kita berbagi. Tenaga harus datang dari siapa, uang harus datang dari mana. Sehingga nanti yang paling menjadi masalah adalah yang paling banyak uang, yang paling ditanggungi, yang paling keluar waktu lebih, yang keluar uang lebih dan juga tenaga yang lebih. Ini unfair. Betul? Jadi komunikasi. Yang kedua dari orang tuanya. Apakah berani dengan lantang dan gagah perkasa? Tidak perlu tanggung saya, maka saya akan kerja lagi dan saya juga akan pergi ke panti jompo sendiri. Oh Pak, tapi kan ini adalah etika. Saya kan tadi bilang etikanya yang kita bermasalah di sini. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, ya oke. Ya yang selanjutnya adalah kontrollah diri untuk bisa punya anak lebih banyak. Kenapa? Banyak anak, banyak rezeki itu sudah tidak berlaku. Banyak anak akan banyak pengeluaran, sudah pasti itu. Nah, ini yang penting. Jangan sampai mengeksploitasi anak. Oh ya sudah, kalau gitu kamu segeralah kerja. Atau kasihlah pendidikan serendah-rendahnya. Pokoknya sudah tamat ini ya udah langsung kerja cari uang. Ingat, pendidikan semakin rendah. Maka kalau Anda tidak bisa memberikan akses networking yang bagus, pendidikannya rendah, anak itu tidak tahu jadi apa loh. Mereka akan cuma jadi pekerja yang mungkin so-so saja. Dan akhirnya apakah dia bisa menjadikan lebih baik penghidupan secara generasinya, kita juga nggak tahu. Ini masalah yang sangat krusial yang tidak bisa saya jawab hanya dalam waktu 5 menit tuh video ini. Tapi semoga menangkap maksud dan tujuannya. Sadar dirilah masing-masing agar tidak terjadi masalah bagi orang lain.